Kadang-kadang karena di dunia penjualan itu sudah saking banyaknya produk yang mungkin sejenis gitu kan ya, Coach, ya. Jadi udah kompetisinya udah tinggi, udah saling bantingan-bantingan harga, kan kan biasanya lumrah lah kalau banting-bantingan harga gitu ya, Coach, ya. Atau malah mungkin ada yang saling sikut-sikutan, atau dia mungkin mengambil keuntungan yang ya yang hanya untuk, memenuhi kepentingannya dirinya sendiri. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah sahabat sales, kadang-kadang nih ya kita suka ngelihat di luaran sana nih gitu ya, itu ada aja tuh sales yang berkompetisi gitu ya. Kalau kompetisinya yang bagus sih oke-oke ya sahabat sales ya, tapi kadang ada yang sikut-sikutan gitu ya, ada yang sampai malah mungkin bisa saja ya, mengambil hal-hal lain yang hanya untuk kepentingannya sendiri. Dan saat ini sudah ada bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach, Halo. gimana kabarnya Coach? Iya, udah lama nih. Bu Ana sibuk banget dia. Oh iya, Iya. saya besok ada national conference lagi Iya. Coach. Memang sibuk dia. Nah Coach, Oke. gini nih Coach, mau nanya nih, kan kita lihat nih biasanya ya, ya sahabat sales di luar sana ya, kita nggak bisa bilang semua lah ya Coach ya. Ada beberapa mungkin kita bilangnya apa kayak oknum gitu ya, yang suka kadang-kadang memanfaatkan ininya apa kemampuannya dia menjual itu gitu ya Coach ya. Kadang-kadang karena di dunia penjualan itu sudah saking banyaknya produk yang mungkin sejenis gitu kan ya Coach ya. Jadi udah kompetisinya udah tinggi, udah saling bantingan-bantingan harga, kan kan biasanya lumrah lah kalau banting-bantingan harga gitu ya Coach ya. Atau malah mungkin ada yang saling sikut-sikutan, atau dia mungkin mengambil keuntungan yang ya yang hanya untuk memenuhi kepentingannya dirinya sendiri. Nah itu gimana nih Coach? Ini seperti membuka aibnya para sales ya. Membuka aib para sales, khususnya sales-sales yang banyak main di dalam bidang project. Berarti ini tidak semua sales ya Coach ya? Tidak semua, tapi ada beberapa industri yang modelnya seperti itu. Ya saya mungkin ini terpaksa lah ya buka-bukaan lah ya, buka-bukaan karena ini sebenarnya menjadi rahasia umum di para sales, khususnya orang-orang project dan atau di barang-barang yang sangat luxurious, yang Project mahal ya. artinya ini nilainya nggak kecil ya Coach ya? Nilai nggak kecil, Karena nilainya mungkin gede ya, mungkin karena namanya puluhan project. miliar bahkan ratusan miliar dan sebagainya. Jadi Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Saya mau ngomong yang standar dulu ya, yang levelnya masih oke lah ya, levelnya masih oke. Ini saya ingat waktu itu saya bekerja di salah satu perusahaan IT terbesar di Indonesia. Ketika saya lagi meeting, kebetulan waktu itu saya lagi megang jabatan waktu itu adalah sebagai marketing manager. Jadi ketika megang jabatan sebagai marketing manager, kebetulan ada biasa dong, ada customer yang lagi approach kita kan. Karena marketing manager kan biasa kan butuh iklan, Ya, betul. butuh untuk nyebarin buat ke radio dan sebagainya dan sebagainya. Datang nih, ada orang. Kalau seingat saya coba bisa saya recall ya, antara 2 atau 3 orang ada datang. Ada yang saya ingat adalah ada satu bapak-bapak dan ada satu wanita. Nah, ini yang menarik. Menariknya apa? Si bapak ini yang ngomong terus, tapi wanita ini tidak pernah mengeluarkan satu kalimat pun. Oh, Tapi oke. wanita, kalau menurut saya wanita yang masih biasa aja sih oke ya. Tapi ini tidak oke. Kenapa saya mengatakan tidak oke? Karena wanita itu pakai tank top, bukan hanya tank top tapi belahannya tinggi. Oke. Karena ada yang model kaos gitu, Iya. terus pakai vest, kemudian pakai rok yang sangat tinggi, peng mini, Iya, iya. pakai sepatu tinggi. Udah kayak show. Iya, iya. Ya, ini kayak apa ya? Kayak penyanyi dangdut yang lagi show tapi dia duduk situ. Dia cuma duduk, nggak ngomong apa-apa, cuma duduk doang. Dan cuma senyum-senyum. Saya nggak paham apa yang terjadi pada saat meeting itu. Yang jelas fokus kita tuh jadi ngerasa kita jadi omong-omongan gitu. Ini jual apaan sih dia, kok kenapa ditaruh cewek gituan sih di situ? Intinya nggak deal, no deal. Intinya no deal. Berarti cara dia nggak berhasil. Betul dong? Ya. Nah ternyata setelah saya ngobrol dengan teman saya yang masuk satu buah project di salah satu perusahaan tertentu, saya nggak bisa nyebut, ternyata dia memang punya beberapa wanita yang cantik, seksi, nggak boleh kurus. Ini menarik nih, lucu nih. Nggak boleh kurus,
Kalau bahasa sekarang apa? Seksoy gitu ya. Mm-mm. Bener ya istilahnya? Semok. Semok bahasa dulu ya, seksoy gitu ya. Jadi badannya harus berisi, ya, badannya harus berisi dan mukanya parasnya harus cantik atau mukanya agak bening, rambutnya agak panjang. Nah, biasanya bahkan teman saya itu dia punya 2 sampai 3 orang wanita yang kerjaannya hanya duduk di samping pada saat meeting Hmm. dan hanya memakai baju seksi dan do nothing. Apakah itu mencerminkan produk atau jasa yang dijual atau? Enggak ada. Enggak ada. Oh, oke. Dan dia apalagi kalau dia tahu bahwa yang datang nanti kebanyakan cowok, dia akan taruh itu. Hmm. Dan wanita itu kesannya cuma nulis doang. Nah, Hmm. menurut beberapa cerita dia, ini bukan saya tidak pernah melakukan metode itu karena makanya kenapa tim saya malah banyakan pakai jilbab kan ya. Mm-mm. Karena yang kami temukan bahwa tingkat meetingnya mereka atau mereka ada meeting kedua, meeting ketiga, meeting keempat, meeting seterusnya berulang itu lebih tinggi. Hmm. Karena mungkin bisa jadi tidak tertarik produk tapi namanya cowok gitu kan kadang-kadang nakal gitu kan, nakal matanya gitu ya. Dia mungkin akan berusaha undang lagi gitu. Dan sebagainya. Jadi tujuannya bukan ke produk atau jasanya ya? Bukan produk jasanya. Ya mungkin akhirnya bisa closing. Mm-mm. Ya tapi pengertiannya kenapa? Karena bisa closing karena wanita ini memainkan peranan itu. 2 sampai 3 orang wanita dan sebagainya. Dan saya pernah mendengar cerita ini juga di beberapa project-project lainnya yang melakukan hal yang sama. Khususnya project-project yang para salesnya kebanyakan cowok dan mesti ada cewek yang melakukan itu. Berarti berpartner ya? Berpartner. Dan ciri-cirinya gampang banget. Cakep, seksoy, bodinya bagus, tapi nggak perlu bisa ngomong. Yang penting dia bersedia pakai baju bagus. Intinya itu. Nah, jadi makanya menurut saya itu jadi kalau mama badannya langsing gimana? Nggak kepake. Udah jadi pramugari deh kalau langsing. Ya belum tentu juga kan ya. Tapi maksud saya catwalk. atau model sinetron kan gitu ya. Karena kan itu cara bungkusannya. Nah, udah selesai nih. Itu cara yang paling sederhana. Cara yang kedua yang pernah saya lihat dan yang saya tahu adalah mengajak mereka untuk melakukan entertainment. Entertainment tuh macam-macam, Bu. Entertainment. Jadi entertainment itu cuman hanya sekedar pijet, karaoke, atau whatever apapun itu dikategorikan sebagai bagian dari kayak entertain mereka. Nah, biasanya kalau saya menyebutnya begini, kalau kita bicara, ini saya nggak pernah bicara di podcast ini, nggak pernah nih. Ini cuman saya hanya ngomong di kelas. Saya pernah ngomong di kelas. Jadi kalau ada beberapa project, saya bilang gini, saya membagi klasifikasi customer tuh 2. Nah ya, nggak pernah kan ada di podcast. Jadi klasifikasi customer ada 2. Jadi kalau customer yang diketemuin orang Asia sama orang Eropa atau Amerika itu beda. Perlakuannya beda. Bedanya kalau orang Eropa atau Amerika lebih suka melakukan kegiatan-kegiatan entertainment yang berupa aktivitas tertentu. Misalnya contoh aktivitas biliar, bowling. Nah, karaoke. Nggak mau. Oh, nggak mau. Karaoke itu kategorinya pasif. Nah, kalau yang Asia suka karaoke atau massage. Jadi makanya dua klasifikasi customer ini cara entertainnya pasti beda tuh. Nah kayak gitu. Terus kemudian apa lagi ya misalkan, kalau bagaimana dengan orang Jepang Korea lebih sukanya adalah karaoke plus golf. Jadi itu kan masuk kategori entertain ya. Di luar entertainmentnya nanti apakah orang di golfnya ada yang tanda kutip bisa diajak? Pengalaman saya, setahu saya memang ada beberapa yang bisa diajak. Oh, dibawa juga ya? Dibawa juga. Ya itu kan masalah transaksi yang tanpa ada hubungan sama lapangan golf yang nggak ada. Kan maksudnya mereka bekerja kan di lapangan itu, tapi di luar lapangan kan itu keputusan masing-masing kan ya. Sama aja kayak pacaran sama pemain golf ya bebas-bebas aja gitu loh. Itu yang pasti ya, yang pasti. Kalau cuman hanya makan doang mah normal ya, Bu. Kalau cuman traktir makan itu normal. Pernah lagi juga ada satu project juga yang modelnya pakai minta tambahan. Jadi misalkan minta tambahan itu biasanya transaksinya itu ada berbagai macam metode yang dilakukan
supaya intinya ketika mereka minta sesuatu bisa aja kita melakukannya, kita memberikan dan sebagainya. Oke. Nah, tapi kalau ditanya seperti itu, pertanyaan gini yang jadi menarik. Sebenarnya produknya bagus apa enggak? Saya jawab enggak. Karena kalau produknya bagus, dia pasti confident banget untuk masuk ke project itu. Karena produknya nggak bagus, maka dia nggak confident, maka Pakai cara lain. pakai cara tanda kutip itu tadi. Pernah juga, misalkan pernah tanda kutip itu, pernah ketika saya jadi GM, ini rencananya mau pasang AC ya. Saya nggak mau nyebut, kalau saya nyebut nama orang yang saya deketin nanti ini jelek banget langsung jelek, image-nya jelek banget. Jadi ini tempatnya gede banget, besar banget, kategorinya hampir sebesar kayak Stadion Istora Senayan. Gede banget kan ya, berarti udah kebayang dong. Iya. Kalau pasang AC bakal seberapa banyak ya kan. Ini mereka minta di entertainnya, ini beda Bu. Entertainnya adalah dia minta ada sushi dan sashimi di atas tubuh orang. Pernah denger ya? Jadi ada misalnya wanita, terus ditumpuk-tumpukin pakai sashimi dan sushi dan makan di sana. Itu ada di Jakarta. Dan biasanya setelah ngobrol itu, biasanya ada beberapa dari mereka minta mobil. Nilai proyeknya juga gede banget. Minta mobil di muka, dikirim dulu mobilnya dan sebagainya. Nah, jadi balik lagi. Biasanya yang gambaran itu biasanya bukan yang punya project, tapi justru adalah orang-orang yang tidak langsung ke project itu. Jadi misalkan kayak gini Bu, kita dapat project nih, kita ada satu project nih, kita project. Nah kita ada satu project yang minta entertainment itu biasanya konsultannya, bukan si yang dapat project itu. Kecuali yang orang projectnya pintar, dia ngerti, dia pasti minta. Nah kayak gitu gambarannya Bu. Bahkan saya nggak usah jauh-jauh deh Bu ya, nggak usah jauh-jauh deh, bang. Saya ngomong bang deh Bu, bang aja deh, nggak usah jauh. Itu kan mereka juga ada dana marketing. Ya cuman saya nggak bisa cerita. Kalau saya cerita lanjut nanti abis ini heboh semua nih, abis ini apa yang terjadi. Ya saya nggak mau ya, karena intinya ada dana marketing aja. Udah intinya itu, saya nggak bisa Ya cerita. pastinya lah semua perusahaan punya dana marketing. Jadi dana marketing kan bisa disalurkan mungkin untuk promosi, ya untuk nge-branding, entertainment Yeah, gitu ya, Coach exactly. ya. Nah kalau misalnya karena kayak kita ngejelek-jelekin produk orang lain, apakah itu Itu mah etis itu apa gimana ya ya kalau Coach? etis Jadi tidak etis ya maksudnya pasti ya karena tidak kan etis. persaingan kan banyak Oh ya banget, selain enggak. banting-bantingan harga, sikut-sikutan. Jelek-jelekin itu masih permainan yang cemen Bu. Yang kita bahas khusus spesifik Masih hari bawah ini, ya. ya permainannya adalah kalau jelek-jelekin udah pasti nggak bakal bisa jualan. Kalau menurut saya. Tapi yang kita mau ngatakan bahwa itu yang terjadi. Biasanya itu terjadi karena dia tidak confident dengan produknya, atau produknya kompetitornya juga gede banget. Produknya misalkan kompetitornya gede banget. Misalkan contoh nih, anggaplah ada 5 produk nih, ada 5 kompetitor. Tapi ada si A nih, merek A, ada A, B, C, D, E, F gitu ya. Misalkan A ini produknya keren banget. Keren, bagus, kualitas tinggi. Si B, C, D, E, dan E itu yang gak gitu bagus, dia akan berusaha mengentertain dari cara yang benar sampai yang tidak benar. Nah, supaya apa? Supaya si ini geser ke si B, bisa geser ke C. Karena kenapa? Mereka tidak confident dengan produk. Tapi kalau pengajaran kita mau mengatakan metode yang kita pakai adalah, satu, kita harus confident sama produk. Setiap produk bisa kita jual, apapun. Yang penting adalah kemampuan bagaimana menggali kebutuhannya. Intinya itu sih Bu. Ya. Berarti apakah dengan ini sebenarnya sahabat sales itu perlu ya untuk mengupgrade skill supaya nggak terjerumus dengan ya tapi terjerumus memang dengan kita ya cara-cara seperti minimal entertain makan minum masih oke lah. Cuman buat saya pribadi, saya tidak setuju juga kalau kita mengentertain semua orang. Karena saya ada cerita contoh lah Bu. Ini cerita di Pekanbaru. Jadi dia bilang, ini sales ngakunya deket sama GM-nya. Saya tanya, tahu dari mana deket? Dia bilang, saya deket karena GM-nya tersebut sering banget ngajakin saya, kalau dia datang ke Pekanbaru, dia minta diajakin makan dan minum. Terus saya tanya, closing nggak? Nggak pernah closing. Terus kok lu bingung, kok nggak pernah closing? Terus yang closing siapa? Yang closing tuh ada si B. Nah, Justru si orang GMB, ada GMB yang ternyata GMB itulah yang memutuskan untuk
jual beli. Bukan Berarti si GMA. Lucunya si sales ini deketin GMA, ngebuang waktu, Nah, artinya sahabat sales perlu untuk mempelajari, ya, memetakan. memetakan gitu ya coach ya. Berarti ini bukan hanya sekedar gimana Jualan. bukannya sekedar jualan atau Betul. dengan menggunakan cara-cara yang seperti tadi ya coach ya. Ternyata Betul. kalau kita tetap upgrade the upgrade skill kita gitu ya, Mm-mm. upgrade skill jualan, kita akan tahu nanti sebenarnya biar nggak salah kayak tadi gitu coach ya. Yang harusnya yang Betul. decisionnya dengan B, Ya. yang dideketin A. Iya. Gitu, Bu. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk dilayangkan saja supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Nah, sahabat sales, Ini menarik juga ya, kalau mama headline-nya judulnya menguak sisi gelap sales. Oh, iya. Wah. Oke, boleh. Oke, lanjut. Oke. Silakan. Nah, iya, berarti artinya sahabat sales no worry ya, kita tidak perlu harus ikut-ikutan pakai cara seperti itu. Jadi sahabat sales tetap bisa belajar, yuk kita sama-sama belajar upgrade skill kita. Gimana caranya memetakan orang, seperti yang tadi coach bilang, supaya tidak salah kita deketin orang gitu ya. Entertain boleh, makan-makan boleh gitu ya, asal kita masih ada tahap-tahap yang masih bisa diterima lah coach ya gitu ya. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, demikian dulu bincang-bincang kita dengan saya Anna Melani dan Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance.